Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Fikar Rangi dengan NIM 24 11 4450. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan stratifikasi sosial. Sebenarnya stratifikasi sosial itu apa sih? Oke, sabar. Jadi sebenarnya stratifikasi sosial itu pasti teman-teman tahu ya. Stratifikasi sosial itu udah ada sejak zaman dahulu. Di Indonesia ini itu udah ada waktu zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Mereka menerapkan itu dengan sebutan kasta. Teman-teman pasti tahu kan kasta itu apa? Ya, itu adalah kelas-kelas sosial. Jadi stratifikasi sosial itu apa sih sebenarnya? Stratifikasi sosial adalah suatu lapisan di dalam masyarakat atau kelas-kelas yang ada di dalam sosial masyarakat. Jadi ini dia nih seperti segitiga, diibaratkan ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan 1, 2, 3. Jadi ini yang paling puncak itu adalah golongan 3, dan di mana itu adalah golongan paling tertinggi yang ada dalam segitiga ini. Jadi sebenarnya stratifikasi sosial itu kelas atau golongan yang ada dalam masyarakat. Menurut dari Max Weber, dia mengatakan bahwa stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Jadi menurut Max Weber ini berdasar golongannya itu berdasarkan dari kekuasaan. Jadi masyarakat itu punya golongan-golongan tertentu yang saya jelaskan tadi, ada segitiga. Yang golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi mereka menjelaskan, Max Weber menjelaskan bahwa ini berdasarkan dari kekuasaan, hak istimewa, dan juga prestis. Jadi mereka itu ada lapisan-lapisannya, dan mereka juga mempunyai hak istimewa dan kekuasaan. Contohnya nih ya, golongan 1 itu masyarakat biasa, jatah. Terus golongan 2 misalnya buruh contohnya, atau ksatria. Nah, lapisan ketiga itu yang adalah paling tertinggi, bangsawan, dan juga ya yang di kelas-kelasnya lah. Nah, ada 3 nih lapisannya yang saya sebutkan tadi, rendah, menengah, dan juga tinggi. Nah, yang rendah ini yang seperti tadi, buruh, petani, pedagang, yang kecil-kecil lah. Nah, yang menengah ini middle class, yaitu adalah kaum intelektual yang mempunyai kemampuan yang hebat lah gitu. Kayak kesatria contohnya, itu benar-benar termasuk dalam kelas menengah. Nah, yang terakhir antara tinggi itu seperti pejabat, dimana seperti dikatakan oleh Max Weber, itu berdasarkan dari kekuasaan dan hak istimewa. Jadi yang paling tertinggi itu punya hak istimewa. Jadi sebenarnya stratifikasi sosial itu gimana sih cara mendapatkannya? Kalau di zaman dulu itu berdasarkan dari keturunan, di zaman dahulu. Nah, kalau sekarang itu ada nggak stratifikasi sosial? Ya masih ada. Stratifikasi sosial dulu itu berdasarkan dari keturunan. Contohnya seperti bangsawan tadi. Bangsawan itu di golongan ketiga, yang dimana golongan ketiga itu hanya bisa dapatkan bangsawan sampai keturunan-keturunan ke bawahnya. Sedangkan 1, 2 itu yang rendah dan menengah itu juga sama. Seperti buruh, jika anaknya akan lahir tumbuh, dia akan tetap jadi kelas sosial nomor 3 atau golongan 3, akan bisa berubah. Tapi kalau sekarang itu berbeda. Di zaman sekarang itu ada sekitaran apa nih ya? Ada 1, 2, wah banyak ternyata. Ya, jadi nggak cuma keturunan aja ya teman-teman. Kita juga bisa melihat dari kekuasaan seseorang. Contohnya ini misalnya dia anak pejabat, itu pasti mempunyai golongan yang tinggi. Tapi bukan itu aja, ada juga yang namanya pendidikan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman semua tamatan S1 itu mempunyai golongan yang tinggi, orang-orang pasti akan menghargai, dia S1 nih, pasti hebat. Dan juga kalau misalnya teman-teman SMA atau SMP SD pasti dia agak rendah. Jadi ya pendidikan itu ya bisa lah dibilang masuk dalam golongan. Sebenarnya stratifikasi sosial ini penting gak sih dalam kehidupan? Dikatakan dalam kehidupan sih nggak penting ya, karena pun kalau zaman sekarang nggak dipedulikan juga. Mau itu Anda tuh mempunyai
lahan luas, penjabar, apa segala macam. Ya orang menganggapnya biasa. Tidak seperti dulu yang sangat-sangat apa ya, brutal ya. Kalau misalnya dulu buruh ya rakyat jelata ditendang-tendang gitu. Itu sejarahnya. Tapi kalau sekarang itu tidak terlalu dianggap. Tapi tunggu dulu, tapi ada ya kegunaannya. Sertifikasi sosial itu dibentuk ya, ada tujuan tertentu. Contohnya, kekuasaan dalam sistem pemerintahan itu sengaja dibikin supaya ada pembagian kekuasaan. Ya, yang mana ya seperti yang tadi itu ada 3 kekuasaan ya kalau misalnya di Indonesia nih, legislatif, eksekutif sama yudikatif itulah termasuk dalam golongan-golongan. Jadi ada kegunaannya juga nih teman-teman. Nggak perlu, bukan ada kegunaannya, penting pun nggak juga dibilang. Cuman ada kegunaannya. Yang dimana dalam sistem pemerintahan kita saat ini itu menggunakan 3 golongan, legislatif, ya, eksekutif, dan yudikatif. Itu mempunyai tugas masing-masing dan kewenangan masing-masing. Itulah alasan kenapa dibentuknya sertifikasi sosial itu teman-teman. Dan juga dalam pendidikan juga itu. Misalnya dalam perkuliahan nih, di universitas pada juga golongannya. Seperti ada yang pertama itu kajur, lalu naik lagi ke dekan, naik lagi ke rektor gitu, dan seterusnya. Jadi itulah merupakan salah satu golongan-golongan atau yang disebut sebagai stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Jadi gimana nih teman-teman, paham belum apa itu stratifikasi sosial? Kalau belum paham bisa juga searching di internet. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya, walaupun tidak banyak sekali. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak dan see you in the next video. Bye bye.